tinggal satu gerbang. Sepanjang dititipi tulisan, aku memberikannya kepada siapa saja yang mau. Tidak ada tujuan untuk dimuat di media sebagaimana dulu. Juga tidak dalam rangka menjalani profesi sebagai penulis. Hidupku nirprofesi. Allah menganugerahkan kepadaku kehidupan yang sangat merdeka. Sehingga kewajiban utama hidupku adalah berupaya untuk selalu memerdekakan. Dunia dengan semua kejadian di dalamnya adalah arena utama pandanganku, tetapi bukan tujuan hidupku. Jadi aku memerdekakan dunia dan penghuninya untuk melakukan apa saja, termasuk Indonesia. Aku coba memahami bahwa ketidakmampuanku untuk berbuat apa-apa untuk Indonesia justru merupakan kemerdekaanku. Siapapun tidak berhak membebani atau menagih apapun kepada orang yang tidak mampu. Kalau aku tak sanggup memanggul sekintal beras, aku tak bisa disalahkan kalau tak memanggulnya. Apalagi cintaku kepada Indonesia tidak tumbuh menjadi apa-apa. Kulakukan nasihat Al-Quran, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, menyedekahi kebenaran dan kesabaran. Produknya adalah sumun bukmun umyun atau tuli, buta, dan bisu. Tawaran perbaikan, solusi, perubahan, dan apapun terbentur pada fikulubihim marodun fazatuhumullahu marodo. Bersarang penyakit dalam hatinya dan Allah menambahkan penyakit itu. Awalnya itu menyedihkanku dalam memikirkannya, tapi akhirnya memerdekakanku darinya. Tak ada pilihan lain kecuali kutempuh jalanku sendiri. Kutempuh sabil syar'i, torik, dan sirot, termasuk dengan kemerdekaan untuk tak perlu menjelaskan sistem 4 itu kepadanya. Kepada yang tak bertelinga, aku merdeka untuk tak berkata-kata. Kepada domba, cambuk pun tak akan kubawa. Revolusi, reformasi, restorasi, perubahan dengan metode apapun yang pernah dirumuskan oleh peradaban manusia telah ratusan kali kuhisap dan kusimulasi kadar manfaat dan mudorotnya, dan kuputuskan untuk kusimpan di laci. Tinggal satu saja gerbangnya, tetapi aku merdeka untuk membiarkannya ditabiri rahasia. Tetapi sejarah adalah hujan amat deras, sehingga kemerdekaanku adalah berjuang menemukan sela-sela kosong di antara titik-titik air hujan. Sudah pasti tak bisa kuhindar untuk basah kuyup oleh hujan deras silang sengkarut Indonesia. Maka jalannya adalah topong rami. Kutelusuri lorong sepi hidupku sendiri. Begitu lahir dari rahim ibu dan menjadi bagian dari penduduk bumi, pekerjaan utamaku sebagai bayi adalah mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian yang panjang. Penelitian atas diriku sendiri, atas dunia tempat aku dicampakkan, dan atas seluruh kehidupan. Meneliti, mengenali, mengidentifikasi, memilih, memahami, mengerti, mendalami, menyalami, menghayati, mencatati, dan menekati penuntasan ujian yang kujalan ini outbound sejenak di bumi. Urip ming mampur ngumbi. Hidup hanya minggir sebentar di rest area. Di rentang jalan tol melingkar dari surga ke surga. Dari kampung halamanku mudik ke kampung halamanku. Sangkanku surga, parangku surga. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itulah GBHN jalan hidupku. Mungkin sangat panjang atau justru pendek, Tuhan merahasiakan ketetapannya atasku dan semua makhluknya. Kutelusuri masa bayiku, kanak-kanakku, remajaku, dewasa dan tuaku dengan hanya satu profesi, menjalani ujian darinya. Untuk proses pembelajaran hidupku itu tersedia asisten-asisten di keluarga ibu bapakku, TK, sekolah, universitas, dan banyak asisten dosen hidupku lainnya. Bahkan sesudah kelas-kelas pendidikan itu, di muka bumi telah disiapkan pula sangat banyak institusi untuk membantu manusia agar mencapai sukses dalam hidupnya. Sukses yang dimaksud adalah menjadi orang pintar, hebat, kaya,
dan utamanya berkuasa. Kalau perlu berkuasa atas sebanyak mungkin tanah, modal, uang, akses. Manusia ditunggu oleh bank, perusahaan, negara, kementerian, serta berbagai perangkat lainnya agar tidak tertinggal, tidak terbelakang, tidak inferior, atau menjadi orang buangan yang digilas dan disingkirkan dari peradaban di bumi. Akan tetapi, selain ibu, bapak, dan keluarga, tak kupakai semua lembaga-lembaga itu. Sebelum Allah menjadwalku untuk melakukan perjanjian, alastu birabbikum, Dia memasang di dalam diriku nurani, dua cahaya yang memancar darinya dan memantul kepadaku, semacam chip dengan double, bahkan multi kompatibel. Dari berbagai arah semesta merasuk ke seluruh pori-pori, terutama melalui magnet listrik di ubun-ubunku. Allah mengirimkan petugas-petugasnya untuk merawat dan memelihara kemurnian dan kesehatan chip itu. Mekanisme dua cahaya itu menjaraki hidupku dengan lembaga-lembaga peradaban, dan kependidikan di bumi menginformasikan kepadaku bahwa ia menemukan laboratorium yang menjagaku agar tidak berjalan melenceng dari as-sirat al-mustaqim dan sangkan paran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka sejak bayi aku telah teraktivasi suatu sensor terhadap semua fakta dan gejala dunia, negara, agama yang dipendakan, kemakmuran yang tidak dirohanikan, serta rahmat yang tidak ditransformasikan menjadi barokah. Dan itu membawaku ke jalan sunyi, bukan beribu jalan ramai riuh rendah yang hampir semua manusia sedang menjalani, sedang berebut, berkejaran, mempersaingkan menang kalah di bumi. Kujalani transformasi sulbi di rahim ibunda Halimahku. Tuhan melakukan rekonfirmasi, alastu birabbikum, bukankah aku pengasuhmu? Dan aku menjawab, bala syahidna. Niscaya memang demikianlah sepenuhnya aku bersaksi. Kemudian ku dengar tangis jiwaku dari mulutku sendiri tatkala lahir. Sampai hari ini belum kutemukan jawaban kenapa aku menangis. Mungkin sudah ada kepustakaannya, tetapi belum kutemukan di semua buku, literasi, teks kurikulum, mata pelajaran, sekolah, fakultas, dan universitas. Seolah tangis bayi itu bukan ibu ilmu yang bisa menjadi acuan sangat dasar untuk menyusun bagan-bagan manajemen bagaimana manusia mengelola hidup.